بسم الله الرحمن الرحيم. Mafatihul Ghaibi Lirrazi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Mafatihul Ghaibi Lirrazi. التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد ابن عمر. اسمه محمد ابن عمر. Ya, Ibn al-Husain, Ibn al-Hasan, Ibn Ali, At-Tamimi, Al-Bakri, At-Tabaristani, Ar-Razi. At-Tabaristani, Ar-Razi. هذا إذا هو من ماذا من من فس ya. Tabaristani Ar-Razi. Tabaristan هذا Tabariyah, Ar-Razi هذا Rai ya. Ar-Razi هذا min kalimah Rai ya, asluhu Rai. Ya, thumma yubdal bizai ya. للتخفيف الرازي الملقب بفخر الدين الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب لقبه إذن فخر الدين وكذلك لقبه الآخر ابن الخطيب يا الشافعي مذهبه في الفقه الشافعي وهو أشعري المذهب في العقيدة يا أشعري المذهب في العقيدة. طيب هذا اسم مؤلف هذا الكتاب مفاتيح الغيب محمد ابن عمر الرازي ya Fakhruddin Ibn al-Khatib Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Maulud sanata 40 wa 40 wa 500 min al-Hijrah. Idzan min al-qarni al-sadis ya, min al-qarni al-sadis. Jadi Imam Ar-Razi ini termasuk ulama pada abad ke-6 Hijriah ya, 544 Hijriah. Kana rahimahullahu ta'ala faridu asrihi atau farida asrihi wa mutakallima zamanihi jama'a katsiran minal ulumi wa nabagha fiha fakana imaman fit tafsir wal kalam wal ulum al aqliyah wa ulumil lughah. Ini beliau termasuk ensiklopedis ya, menguasai banyak di bidang ilmu akli ya, atau ilmu syara, ilmu akli ya. Walaqad aksabahu nubuwuhu ya au nubughahu al ilmi syuhratan walaqad aksabahu nubuwuhu al-ilmi syuhratan azimatan fakana al-ulama'u yaqsudunahu min al-bilad wa yashudduna ilaihi ar-rihal min mukhtalifil aqtar. Ini saking keilmuannya masyhur, terkenal ya, banyak yang kemudian mendatanginya untuk mengambil ilmu dari Imam Ar-Razi. Waqad akhadha al-ilm an walidihi. Nah, kemudian dari sini sejarah tentang proses belajarnya Imam Ar-Razi ya. Kalau tadi tentang bagaimana keluasan ilmunya secara singkat disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi. Nah, sekarang proses pencarian ilmu Imam Ar-Razi. Waqad akhadha al-ilma an walidihi ya Ziyauddin al-Ma'ruf bi Khatib ar-Rai wa anil Kamal. Jadi dari ayahnya beliau mengambil ilmu Ziyauddin ya al-Ma'ruf bi Khatib ar-Rai wa anil Kamal as-Sam'ani wa anil Majd al-Jili ya wa katsir minal ulama alladzina asaruhum wa laqiyahum. Walahu fawqa syuhratil ilmiyah syuhrah kabira fil wa'az. Nah, sekalipun beliau ini orangnya keilmuannya dalam bidang nalar ya, dalam bidang akli sangat besar, sangat terkenal. Nah, tetapi juga beliau adalah seorang yang terkenal juga dalam bidang akhlaknya, dalam bidang ilmu tasawufnya. Fil wa'zi di sini maksudnya dalam bidang ilmu-ilmu seputar ar-raqaid ya, seputar suluk gitu ya. Hatta qila innahu kana ya'izu bil lisanil arabi wal lisanil ajami. Nah, sampai ada yang mengatakan dia bisa memberikan nasihat ya dengan dua bahasa sekaligus, ada bahasa Arab dan bahasa non Arab. Wa kana yalhaquhul wajd fi halil wa'dhi wa yaqtul buka. Yalhaquhul wajd itu istilah dalam ilmu tasawuf ya, kondisi di mana orang itu kemudian tidak sadar diri padahal sadar sebenarnya. Ya, tidak sadar dalam konteks karena menikmati ibadahnya. Itu namanya disebut al-wajd. Fi halil wa'dhi, ketika beliau memberi nasihat kepada orang lain. Jadi bukan nasihat itu kemudian membuat orang yang mendengarnya saja yang kemudian terenyuh ya, bahkan yang menasihatinya pun akhirnya ikut terenyuh dengan nasihatnya itu. Wayaqtul buka, dan juga banyak menangis. Walau qad qala rahimahullahu linnas majmu'ah kabirah min tasanif. Nah, ini tadi dari sisi keilmuannya, kemudian dari sisi ilmu akhlaknya. Nah, yang ketiga yang berikutnya walaqad khalafa. Nah, ini musannafat ya, karya-karya Imam Ar-Razi. Majmu'ah kabirah min tasanifihi fil fununil mukhtalifah. Wa qad intasharat hadhihi at-tasanif fil bilad
ya wa ruziqa fiha ya al-khutbu al-hadwah al-wasi'ah was-sa'adah al-'azimah. Nah, jadi artinya banyak manusia merasa mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan ya dengan berbagai macam penyebaran karya-karya Al-Imam Ar-Razi. Id anna an-nas ishtaghalu biha. Karena kemudian termasuk juga Imam Ar-Razi yang merasa senang dengan penyebaran ilmunya ini karena banyak orang kemudian menyibukkan diri dengan apa yang dia tulis ya. Wa aradu an kutubil mutaqaddimin. Bahkan kemudian saat Imam Ar-Razi menulis ya karya-karya ulama sebelumnya itu kemudian tidak lagi dikaji gitu ya karena merasa lebih memudahkan atau lebih memberikan tambahan ilmu lah istilahnya begitu. Bukan berarti nggak penting ilmu tulisan ulama terdahulu ya, tapi kadang ya ada zamannya tersendiri. Baik. Wa min ahammi hadhihi al-musannafat tafsiruhu al-kabir al-musamma bi mafatihil ghaib. Nah, jadi di antara karya beliau yang paling utama adalah at-tafsirul mafatihul ghaib yang kadang juga disebut dengan at-tafsirul kabir. Jadi ada beberapa nama ya. Masyhur dengan at-tafsirul kabir juga kadang disebut mafatihul ghaib. Wa huwa ma nahnu bi sadadihil an ya. Sebagaimana yang akan dikaji dan juga beliau punya karya yang lain tafsir suratil Fatihah. Tafsir dalam surah Al-Fatihah yang ditulis dalam satu jilid ya. Wala'alla wal mawjud bi awwali tafsirihi mafatihul ghaib. Tapi kata Syekh Az-Zahabi bisa jadi yang dimaksud adalah apa yang juga ada di dalam tafsir Imam Ar-Razi yaitu mafatihul ghaib ini. Artinya ada yang mencetaknya terpisah gitu ya, ada yang mencetaknya secara bersamaan dalam tafsir mafatihul ghaib. Walahu fi ilmil kalam. Nah, dalam bidang ilmu kalam al-matalibul aliyah wa kitabul bayan wal buruhan fi raddi ala ahli zaidi wat tughyan. Walau fi usulul fiqh al-mahsul ya. Al-mahsul ini adalah gabungan dari 4 kitab usul fikih induk ya, Al-Burhan, Al-Mustasfa, Al-Umad dan Al-Mu'tamad. Nah, dikumpulkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Kemudian fil hikmah. Nah, dalam bidang hikmah ini ya semacam wa'az tadi ya. Al-Mulakhas wa Syarhul Isyarat li Ibnu Sina. Ya. Kemudian wasyarhu uyunil hikmah wa fit talamasat. Ini talamasat ini ya semacam azkar gitu ya. Ruqyah itu zikir-zikir as-sirrul maknun ya. Nah, ini adalah talamasat wa yuqal innahu syarhul mufassal wa yuqal innahu syarhal mufassal fil nahwi li Zamakhsyari. Nah, kemudian dalam bidang nahwu juga beliau dikenal menulis kitab Syarhul Mufassal fil nahwi li Zamakhsyari. Wa syarhal wajiz ya fil fiqh lil Ghazali. Kemudian beliau juga menulis dalam bidang fikih Syarah al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya kitab kitab fikih ya cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Basit, kemudian Al-Basit ini diringkas menjadi Al-Wasit, kemudian Al-Wasit diringkas lagi menjadi Al-Wajiz, Al-Wajiz diringkas lagi menjadi Al-Khulafah. Tapi kebanyakan para ulama kemudian lebih memfokuskan kepada kitab beliau Al-Wajiz. Ya, di antaranya yang masyhur adalah ditulis oleh Imam Al-Karim Ar-Rafi'i, ya, Al-Aziz Syarhul Wajiz, salah satu kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Ar-Razi juga menulis kitab Syarhul Wajiz karya Imam Al-Ghazali ini. Wa ghairu hadza katsir min musannafatihi allati yatajalla fiha ilmu ar-rajulil wasi'il al-wasil al-ghazir. Nah, jadi beberapa karyanya inilah yang menunjukkan pada kita keluasan ilmu dari Imam Ar-Razi. Hadza wa qad kana wafatur Razi rahimallahu sanata 600 ya wasittu wa 600 min al-hijrah. Aidan ya akhwat huwa al-Imam Ar-Razi alim min ulama'il qarni sadis ya binisbati lil maulud walakin idza kunna binisbati fi tarikhil wafat bahwa min ulama'il qarni as-sabi ya, min ulama'il qarni as-sabi. Dan biasanya yang diambil itu adalah fase terakhirnya di mana beliau wafat. Jadi beliau termasuk di antara ulama abad ke-7 Hijriah ya. Ulama abad ke-7 Hijriah karena wafat pada tahun 606 Hijriah. Baik, wa yuqal fi sababi wafatihi. Nah, di antara ada yang menceritakan sebab beliau wafat adalah annahu kana bainahu wa bainal Karramiyah khilafun kabir wa jadal fi umuril aqidah. Fakana yanalu minhum wa yanaluna minhu sabban wa takfiran wa akhiran sammuhu famata ala istizalika wastarahu minhu. Nah, jadi ini ujian dalam dakwah lah ya. Imam Ar-Razi ini diceritakan sampai mengatakan ini untuk wafayatu ayan wa syarhul zahab. Jadi kitab-kitab dalam bidang biografi. Jadi beliau ini wafatnya
ya karena diracun ya, karena diracun oleh kelompok Karramiyah. Jadi beliau diracun oleh kelompok Karramiyah hingga mati atau meninggal karena racun tersebut. Alasannya karena beliau melakukan ya perdebatan yang panjang dengan kelompok Karramiyah dalam masalah akidah hingga kemudian membuat beliau ya dikafirkan, hina dan seterusnya, hingga ada yang mengambil sikap membunuhnya dengan cara diracun. Nah, Al-Karramiyah ini adalah kelompok dalam akidah yang memang para ulama rata-rata mengatakan mereka adalah dhal mudil ya. Karena di antara akidah mereka itu dalam bab sifatullah adalah tajsim. Jadi mereka itu meyakini Allah ya kal makhluk ya. Jadi Allah itu seperti makhluk dalam bab jisim gitu ya, walaupun tidak sama gitu. Kata mereka ya Allah itu ya seperti makhluk dalam arti punya fisik dan lain-lain gitu, walaupun dari sisi bentuknya dan sisi kaifiatnya itu beda. Nah, ini kelompok ini dulu dikenal dengan nama Al-Karramiyah. Disebut dengan Al-Karramiyah. Baik. Nah, ini singkat dari biografi Imam Al-Razi rahimahullah taala. Nah, secara khusus sekarang kita akan baca karyanya ya, At-Ta'rif bihadza tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, ini akhwat, kalian pelajari baik-baik ya cara bagaimana Syekh Az-Zahabi, menjelaskan ya, atau bagaimana sistematisasi beliau, sistematika beliau di dalam menjelaskan suatu karya tafsir. Dan kalau tadi kan terkait dengan biografinya. Karena tugas kalian tugas kalian adalah membuat review kitab ya, tafsir tertentu. Nah, ini kalian boleh saja mencontoh bagaimana cara Syekh Az-Zahabi mereview kitab Ar-Razi ini ya, dari sisi biografinya, kemudian dari sisi penjelasan kitabnya. Yaqau hadza tafsir fi tamani mujalladat kibar. Nah, tafsir ini dicetak ya mungkin awal cetak pertama kali ya. Kalau cetakan kan sifatnya fleksibel. Tergantung penerbit bisa saja berubah-ubah atau bisa saja jumlahnya berbeda-beda. Nah, yaqau hadza tafsir fi tamani mujalladat kibar. Nah, dicetak sebanyak 8 jilid yang besar. Wa huwa matbu'un wa mutadawilun bain ahli ilmi. Wa yaqulu Ibnu Qadi Syubah. Ibnu Qadi Syubah berkata, innahu ay al-Fakhr Razi lam yutimmahu. Nah, ini ada informasi dari Imam Ibnu Qadi Syubah bahwa Imam Ar-Razi ini belum menyelesaikan tafsirnya ya. Jadi kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini tadi atau Tafsirul Kabir ini tidak selesai ditulis oleh Imam Ar-Razi ya, karena kemudian ya keburu beliau wafat ya. Kama yaqulu dzalika Ibnu Khaliqan fi Wafayatil A'yan. Nah, ini juga seperti diinformasikan oleh Ibnu Khaliqan yang tadi menulis juga beliau Ibnu Khaliqan dalam kitab Wafayatul A'yan. Idan famanilladzi akmala hadza tafsir. Nah, yang jadi pertanyaan, maka berdasarkan informasi para ahli sejarah di mana Imam Ar-Razi tidak menyelesaikannya, lantas siapa yang menyelesaikan gitu ya? Artinya apa yang hari ini tersebar ya di tengah umat Islam, bisa jadi itu kitab tafsirnya lengkap 30 juz, tapi rupanya ada informasi tidak selesai oleh Imam Ar-Razi. Berarti siapa yang melanjutkannya? Nah, ini kan juga perlu dilacak ya, agar kemudian tidak menisbatkan suatu qaul kepada yang tidak kepada Imam Ar-Razi yang bukan qaulnya gitu ya. Wa ila ayyi mawdu' ya min al-Qur'an wasal al-Fakhr Razi fi tafsirihi. Nah, ada dua pertanyaan yang akan dibahas oleh Syekh Az-Zahabi. Ya, siapa yang menyempurnakan hingga selesai, dan kemudian Imam Ar-Razi sampai ayat berapa di dalam ayat Al-Qur'an beliau menafsirkannya. Al-haq anna hadhihi mushkilatun lam nuwaffiq ila hilliha hillan hasiman. Nah, di sini beliau mengawali tadi bahwa ini persoalan yang tapi belum ada titik temunya atau belum ada titik cerahnya ya. Litadaru bi aqwalil ulama fi hadzal mawdu'. Karena banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, informasi dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabi Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Bi'ah As-Saminah. Nah, ini tadi penjelasan Ibnu Hajar ya terkait dengan ulama yang hidup pada abad ke-8 ya. Padahal tadi sebenarnya abad ke-7 ya. Tab yaqul alladzi abad ke-8 berarti adalah ulama yang hidup setelah Imam Ar-Razi ya. Yaqul alladzi akmala tafsir Fakhruddin Ar-Razi huwa Ahmad ibn Muhammad ibn Abil Hazm Makki Najmuddin Al-Makhzumi Al-Qumuli. Ya, nah jadi ulama yang meneruskan penulisan tafsir Ar-Razi ini yang hidup pada abad ke-8 Hijriah menurut informasi Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Ahmad ibn Muhammad Al-Qumuli ya, Al-Makhzumi Al-Qumuli. Mata sanata 27 wa 700 min al-hijrah wa huwa Misri. Nah, jadi ada informasi dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian wasahibu Kashfiz Dunun Haji Khalifah ya. Haji Khalifah menulis
sahibu Kashfid Dunun yaqul wa sannafa Syekh Najmuddin Ahmad ibn Muhammad Al-Qamuli. Sama ya, sejalan dengan Imam Ibnu Hajar Asqalani yang menyempurnakannya adalah Imam Al-Qamuli. Takmilatan lahu, yaitu menyempurnakan tafsir Ar-Razi. Wa tufiya sama tahunnya 27 atau 700 min Hijrah. Wa qadil qudha Syihabuddin Ibnu Khalil Al-Khuwayyi Ad-Dimashqi ya kamala ma naqsa minhu aidan. Nah, ada informasi lain dari dari Al-Haji Khalifah, yaitu pengarang kitab Kashfud Dunun, bahwa yang juga ikut menyempurnakan tafsir Ar-Razi ini adalah Qadil Qudha Syihabuddin Ibn Khalil Al-Khuwayyi Ad-Dimashqi. Ya kamala ma naqsa minhu aidan wa tufiya sanata 39 wa 600. Ini malah lebih tua daripada Al-Qamuli tadi ya. Baik, nah kesimpulan Syekh Az-Zahabi, fa anta tara anna Ibnu Hajar yaqul anna alladhi atamma tafsir al-Fakhr huwa Najmuddin Al-Qamuli wa sahibu Kashfid Dunun yaj'alu li Syihabuddin Al-Khuwayyi ya musyarakatan ala wajhi ma fi hadhihi takmilah. Wa in kana yattafiqani ala anna Ar-Razi lam yatim tafsirahu. Nah, jadi titik kesepakatannya itu ya menurut informasi dua ulama ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Sahibu Kashfid Dunun, bahwa Imam Ar-Razi disepakati tidak sempurna ya menulis tafsir Al-Qur'an. Tetapi yang diperselisihkan di sini ada dua nama nih yang dianggap menyempurnakan tafsir Ar-Razi, Al-Qamuli dan Al-Khuwayyi ini tadi. Nah, ini dari sisi tokohnya dulu ya. Ini Syekh Az-Zahabi menganalisa dari sisi tokoh yang menyempurnakan tafsir Ar-Razi. Nah, yang kedua ya, wa amma ila ayyi mawdi wasala al-Fakhr fi tafsirihi. Nah, yang kedua, menulisnya sampai batas mana ya. Dia dari perkataan yang bisa dinisbatkan kepada Imam Ar-Razi itu yang mana, dan kemudian perkataan atau tafsir yang dinisbatkan kepada mukammilnya, kepada yang penyempurnanya ini yang mana ya. Agar kemudian tidak ada nisbatul qaul ila ghairi qailihi ya. Baik. Fa hadhihi kal ul aidan wa dzalika annana wajadna ala hamish Kashfid Dunun manassah. Nah, ini sama juga seperti kasus pertama ya, diperdebatkan juga antara tentang masalah siapa yang meneruskan ya, karena kita dapati dalam kitab Hamish Kashfud Dunun ya. Hamish itu berarti ada catatan kaki dalam kitab Kashfud Dunun, manassah alladzi ra'aituhu bi khatt Sayyid Murtada naqlan an syarh Syifa Syihab annahu wasala fihi ila suratil anbiya. Nah, jadi ada dalam catatan kaki di kitab Kashfud Dunun bahwa Imam Ar-Razi hanya menyelesaikannya sampai surat Al-Anbiya ya. Wa qad wajadtu fi asna'i qiraati fi hadha tafsir inna qawlihi ta'ala fi suratil Waqiah. Nah, ini satu contoh nih ya, Syekh Az-Zahabi memberikan satu contoh ayat yang selanjutnya ya. Jadi bukan ayat yang di bawah Al-Anbiya gitu ya, yang itu seakan memberikan informasi kalau ini bukan tulisan Imam Ar-Razi. Nah, beliau ambil contoh dari surah Al-Waqiah, jaza'an bima kanu ya'malun. Hadhil ibarah. Nah, ibarahnya begini dalam tafsir Ar-Razi yang dicetak dan disebarkan ya. Al-mas'alatul ula usuliyah dzakaraha Imam Fakhruddin rahimahullah fi mawadi' katsirah wa nahnu nadhkuru ba'daha. Ini cukup jelas ya, bahwa ya nggak mungkin kalau misalnya ungkapannya seperti ini perkataan Imam Ar-Razi sendiri gitu ya. Pasti ini perkataan orang lain, karena di situ disebutkan ketika tafsir soal Waqiah ini ya, masalah pertama masalah akidah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam berbagai macam tempat atau dalam berbagai macam tafsirnya, wa nahnu nadhkuru ba'daha, dan kami akan menyebutkan sebagian dari penjelasan Imam Ar-Razi itu. Nah, ini kan sudah menunjukkan bukan Imam Ar-Razi berarti yang nulis, karena sang penulis ini tadi lalu mengatakan telah ditulis oleh Imam Ar-Razi, berarti bukan Imam Ar-Razi sendiri. Nah, ini kesimpulannya bahwa surah Al-Waqiah ke bawah juga hakikatnya bukan tulisan Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang dicetak. Wa hadha ibarat tadullu ala anna Imam Fakhruddin lam yasil fi tafsiri hadhihi surah. Nah, ini kesimpulannya Az-Zahabi ya, ini menunjukkan bahwa ya beliau belum menafsirkan surat Al-Waqiah ke bawah ini tadi. Kama wajadtu 'inda tafsirihi liqauli ta'ala fi suratil Maidah. Nah, yang jadi masalah juga ini ada surah Al-Maidah nih, berarti di awal ya, lebih awal surat-surat pertama dari Al-Qur'an. Yaitu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Al-ayat annahu ta'arrada li mawdu'in niyyah fil wudu' wa istashhada 'ala ishtiratin niyyah fihi bi qoulihi ta'ala fi suratil Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
wa bayyana anna al-ikhlas ibaru an-niyyah thumma qala wa qad haqqaqna al-kalam fi hadha ad-dalil fi tafsir qoulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din falyarji ilaihi fi talabi ziyadatil itqan. Nah, ini agak unik nih ya akhwat ya. Jadi ketika Imam Ar-Razi menafsirkan surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang rukun niat dalam wudu gitu ya. Nah, beliau kemudian mengisyaratkan bahwa penjelasan detailnya bisa dibaca dalam tafsir surah Al-Bayyinah. Ya, dalam tafsir surah Al-Bayyinah, dan Imam Ar-Razi secara singkat tidak menyebutkan detailnya di dalam surah Al-Maidah, dan beliau mengisyaratkan untuk membacanya dalam surat Al-Bayyinah. Nah, kita tahu soal Al-Bayyinah itu kan di juz Amma gitu ya, di surat-surat terakhir dari Al-Qur'an. Berarti ada kemungkinan Imam Ar-Razi juga menafsirkan surah Al-Bayyinah gitu ya. Nah, ini jadi muskilah ini. Kenapa? Karena surah Al-Waqiah yang di atasnya atau informasi bahwa surat yang beliau tafsirkan itu cuma sampai Al-Anbiya misalnya. Nah, itu berarti kan logikanya surah Al-Bayyinah tidak masuk gitu ya. Tapi di dalam penjelasan tafsir surah Al-Maidah beliau mengisyaratkan bahwa di dalam surah Al-Bayyinah sudah ditafsirkan secara lebih detail. Nah, maka Syadzali mengatakan wahadi ibarah tushiru bi anil faqr razi fassara surat al-bayyinah. Maka dari ungkapannya ini tadi ya waqad haqqaqnal kalam dan seterusnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa beliau sudah menafsirkan surat al-bayyinah. Ai annahu wasala ilaiha fi tafsirihi. Bahwa beliau sudah sampai penafsirannya kepada surat al-bayyinah. Wa hadza tab'an bihasabi dhahiril ibarah al-mujja' an kulli syai'. Ini kalau memang kita hanya menilai dari ungkapannya saja. Baik. Ini tentunya kajian Syekh Az-Zahabi terhadap kitab Mafatihul Ghaib yang sudah beredar gitu ya. Artinya bukan melalui sanad atau bukan melalui musyafahah dengan ulama yang memiliki sanad tafsir Ar-Razi. Ya, ini beliau kaji lewat karya yang sudah beredar di tengah umat ya. Nah, kemudian Syekh Az-Zahabi memberikan hipotesis lah ya. Walladhi astati an aqulahu kahil li hadzal ittirab. Nah, maka ini kesimpulan atau asumsi Syekh Az-Zahabi lah. Ya, kesimpulannya untuk menghilangkan pemahaman yang tadi masih tidak jelas itu, huwa annal imam Fakhruddin kataba tafsirahu hadza ila surati anbiya. Ya, fa'ata ba'dahu Shihabud al-Quwayyi fa syara'a fi takmilati hadza tafsir walakinnahu lam yutimmahu. Fa'ata ba'dahu Najmuddin al-Qummuli fa akmala ma baqiya minhu. Ya. Nah, kama yajuzu an yakuna al-Huwayi akmalahu ila nihaya wal Qammuli kataba takmilatan ukhra ghairu allati katabaha al-Huwayi. Wa hadha huwa adh-dhahir min ibarat sahibi kashfid dunun. Nah, dari sisi pelengkapnya ada dua teori. Ada dua teori ya. Teori yang pertama Imam Ar-Razi itu memang hanya menafsirkan pada surah Al-Anbiya saja. Batas akhirnya surah Al-Anbiya. Nah, kemudian ya ini pada titik ini disepakati, ya, ada khilaf ya di antara para penulis biografi Imam Ar-Razi tadi, Kashfud Dunun dan dalam kitab Ad-Durrah Al-Kaminahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani tadi ya. Nah, tetapi dua teori ini muncul ya setelah disepakati ini soal Anbiya. Teori yang pertama menyempurnakannya adalah Al-Khuwayyi, Shihabuddin Al-Khuwayyi. Tapi kemudian Shihabuddin Al-Khuwayyi ini juga tidak menyelesaikan, akhirnya disempurnakan oleh Najmuddin al-Qammuli. Nah, itu teori yang pertama ya. Nah, teori yang kedua ada dua pelengkap. Artinya bisa saja Al-Khuwayyi itu kemudian melengkapi dan Al-Qammuli juga melengkapi, tapi dengan tafsir yang berbeda gitu ya. Jadi tafsirnya itu pelengkapnya itu beda. Walaupun titik kesepakatannya ada pada tafsir Ar-Razi dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Anbiya. Nah, tapi setelah soal Anbiya itu ya kemudian diperselisihkan. Nah, teori pertama disempurnakan awalnya oleh Al-Huwayi tapi kemudian tidak sempurna, lalu dilanjutkan oleh Al-Kummali hingga selesai. Nah, sedangkan teori yang kedua, Al-Huwayi dan Al-Kummali dua-duanya menyempurnakan, ya tidak ada kaitan antara satu di antara yang lain ya. Nah, itu teori yang kedua. Nah, ini penjelasan Syekh Az-Zahabi. Ya. Wa amma ihalatu, adapun bagaimana kok Imam Ar-Razi mengisyaratkan untuk merujuk kepada tafsir surah Al-Bayyinah, wa amma ihalatul fakhr ala ma kataba fi suratil Bayyinah fahadza laisa bisarih fi annahu wasala ilaiha fi tafsirihi. Nah, Syadzali menilai itu pun tidak menjadi secara jelas tidak menjelaskan bahwa beliau sudah sampai kepada penafsiran surat Al-Bayyinah gitu ya. La'allahu kataba tafsiran mustaqil li suratil Bayyinah. Karena bisa jadi ada kemungkinan beliau sudah menulis kitab tafsir tersendiri gitu ya, yang terpisah dari tafsir Mafatihul Ghaib ini. Nah, yang terkait dengan tafsir Al-Bayyinah.
Au lihadil ayah wahdaha, atau hanya terkait dengan ayat itu saja, yaitu ayat tentang masalah niat ya. Bahwa yushir ila ma kataba fihi wa yuhilu alaihi. Aqul, maka kesimpulannya kata Syekh Zahabi, aqulu hadza wa ataqidu annahu laysa halan hasiman li hadzal ittirad. Tapi beliau mengakui bahwa ya ini kesimpulan atau asumsi beliau lah ya, yang tidak bersifat pasti ya. Innama huwa tauqif yaqumu 'ala dhann yufti wa yusib. Karena ini adalah bentuk pengkompromian antara beberapa teori yang itu didasarkan kepada dhon, prasangka saja yang bisa saja benar, bisa saja salah ya. Baik, nah ini kesimpulan Syekh Az-Zahabi. Tsumma innal qari fi hadha tafsir la yakad yalhadu fihi tafawutan fil manhaj wal maslah. Nah, di samping itu, ya, kalau kita membaca tafsir Ar-Razi kata Syekh Az-Zahabi, kita akan mendapati ada perbedaan metode. Ya, ada perbedaan metode antara tafsir di awal dengan tafsir yang berikutnya yang di belakang. Bal yaqil kitab min awal ila akhir ala terbalik ya. Tsumma innal qari fi hadha tafsir la yakadu yalhadu fihi tafawutan fil manhaj wal maslak. Hampir saja, saya keliru tadi ya. Hampir saja antara tafsir ya, dari awal sampai akhir ini tidak ada perbedaan, tidak tampak perbedaan dalam metodologi penulisan tafsirnya. Nah, itu yang membuat juga agak sulit untuk membedakan mana yang ditulis oleh Ar-Razi, mana yang ditulis oleh Al-Qamuli, mana yang ditulis oleh Al-Khwayi gitu ya. Bal yajadul kitab min awalihi ila akhirihi ala namtin wahid. Nah, bahkan kitab ini ditulis dengan satu metode yang sama. Wa tariqa wahidah. Taj'alun nadhir fihi la yastati an yumayyiza bainal asal wa takmilah. Yang membuat peneliti tafsir Ar-Razi tidak bisa atau tidak mudah membedakan mana yang menjadi tulisan Ar-Razi dan yang menjadi penyempurna dari tulisannya yang ditulis oleh Al-Qamuli dan Al-Khwayi. Wa la yatamakkan min al-wuquf ala haqiqatil miqdar alladhi katabahu al-Fakhr wal miqdar alladhi katabahu sahibut takmilah. Di mana kita tidak bisa memastikan mana kadar yang ditulis oleh Ar-Razi dan mana kadar yang ditulis oleh sahibut takmilah. Nah, sahibut takmilah di sini maksudnya adalah yang pertama Al-Khwayi dan yang kedua Al-Qamuli. Ya. Baik. Hadza wa inna tafsir al-Fakhr Razi la yahdha bi syuhrah wasi'ah baina ulama. Wa dzalika li annahu yamtazu an ghairihi min kutub tafsir. Ya, terlepas ini semua, ya terlepas adanya persoalan dalam masalah penulisan tafsir tadi, intinya adalah para ulama ya rata-rata memberikan penilaian istimewa lah terhadap tafsir Ar-Razi ini ya, karena keilmuan sang imam sendiri dan juga karyanya luar biasa dan memiliki keistimewaan dari kitab-kitab tafsir yang lain. Ya, bil abahasil fayyadha wal alwasi'ah. Nah, karena dalam tafsirnya itu beliau ya mengkaji ayat itu dalam berbagai aspek gitu ya, secara luas. Inawah syatta minal ilmi, dan juga dari berbagai macam pendekatan ilmu yang beragam. Walihada yasifuhu Ibnu Khalifan fayaqul. Nah, akhirnya Ibnu Khalifan memberikan ya semacam persifatan atau komentar lah terhadap tafsir Ar-Razi ini. Innahu ay al-Fakhr Razi jama'a fihi kulli gharibin wa gharibah. Ya, kulli gharibin wa gharibah. Jadi Imam Ibnu Khalifan saya memberikan penilaian bahwa Imam Ar-Razi ini menulis dalam tafsirnya itu segala hal yang gharibin wa gharibah. Segala hal yang jelas tidak dijelaskan, segala hal yang tidak jelas beliau jelaskan, tapi juga ada hal-hal yang juga tidak jelas gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang akan ditemukan oleh para pembaca tafsir Ar-Razi ini. Ya. Baik, nah ini secara yang kedua nih ya, metodologi informasi seputar kitab Ar-Razinya. Nah, jadi yang pertama adalah Tarjamatu Ar-Razi, yang kedua adalah informasi seputar kitab Mafatihul Ghaib. Nah, yang ketiga adalah metodologi ya. Metodologi atau kajian-kajian ya terkait dengan tafsir Ar-Razi ini yang ditulis oleh Syekh Az-Zahabi. Beberapa poin yang beliau catat ya. Nah, yang pertama adalah ihtimamul Fakhr Ar-Razi bi bayanil munasabat baina ayatil Qur'an wa suwar. Jadi penilaian pertama untuk tafsir Ar-Razi ini adalah bahwa Imam Ar-Razi termasuk ulama tafsir yang juga memperhatikan ya munasabat antara ayat dan antara suar. Jadi korelasi antara ayat dan antara surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ini konsep yang nanti banyak disebut juga dengan istilah al-wahdah al-mawdu'iyah, ya kesatuan tema dari Al-Qur'an. Nah, ini sekarang menjadi kajian yang cukup intensif juga ya, termasuk di beberapa mata kuliah di STIU. Nah, misalnya ada tafsir
ada mata kuliah tafsir tahlili ya, dia yang menggunakan tulisan atau buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Khalid ya, seorang dai dari Mesir. Nah, itu juga sangat kental wilayah munasabahnya walaupun bukan tafsir sebagaimana tafsir umumnya. Tapi beliau kemudian mencoba untuk mencari titik temu antara ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi akhirnya kesimpulannya ya dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan kita yakini sebagai wahyu Allah. Ya, dan Allah ketika menyusun itu ya itu bukan dalam konteks sembarangan, pasti di situ ada hikmahnya, di situ ada tujuannya. Makanya ada tertib nuzuli, ada tertib mushafi. Ya, kalau tertib nuzuli dan artinya tertib nuzuli dan tertib mushafi itu dua-duanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Urutan turunnya Al-Qur'an kepada nabi yang yang kemudian berbeda-beda atau acak ya, tidak seperti tertib mushafi itu kehendak Allah. Tapi ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyusunnya sesuai dengan yang kita hari ini baca dalam mushaf, itu pun kehendak Allah gitu ya. Makanya konsep tentang munasabah al-wahdah al-maudu'iyah. Nah, ini menjadi kajian yang juga banyak dilakukan oleh para ulama tafsir ya. Jadi, Naim Ar-Razi termasuk yang berkontribusi dalam masalah ini gitu ya. Walaupun nanti juga ada ulama-ulama tertentu yang menulis secara khusus tafsirnya dengan metode ini. Misalnya seperti Al-Biqai. Al-Biqai menulis tafsir Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati was Suwar. Nah, jadi secara khusus beliau menulis tafsir dengan judul Tanasub gitu ya. Nah, ini jadi konsep tentang munasabah ini di dalam tafsir Al-Qur'an. Nah, Imam Ar-Razi punya konsep punya perhatian kepada hal ini ya, melihat al-lahiq wasabiq, melihat ayat sebelum ayat setelahnya, ya melihat surat sebelum surat setelahnya. Nah, itu munasabah. Wa qad qara'tu fi hadha tafsir qala Syadzahabi ya, fawajadtu annahu yamtazu bi dzikr munasabat bainal ayat ba'daha ma'a ba'din wa baina suwar ya ba'dihha ma'a ba'din wa huwa la yaqtafi bi dzikri munasabah wahidah bal katsiran ma yadhkur aktsar min munasabah. Nah, ini buat kita penasaran nih ya, gimana nih tafsir Ar-Razi ini, karena Syadzahabi tidak memberikan contoh ya. Jadi kata Syadzahabi, beliau yaitu Imam Ar-Razi ya setiap kali memulai penafsiran ayat Al-Qur'an akan mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya, dan mencari titik munasabahnya, mencari titik korelasinya antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau antara satu surat dengan surat sebelumnya. Bahkan beliau mengatakan di sini tidak hanya menyebutkan munasabah wahidah, ya tidak hanya menyebutkan satu munasabah, tapi juga menyebutkan aktsar min munasabah. Ada banyak ijtihad yang beliau lakukan untuk mencari titik temu antara ayat-ayat yang beliau tafsirkan tadi. Ya. Nah, ini munasabah yang ada dalam tafsir Ar-Razi. Nah, ini tinggal kalian misalnya yang belum menemukan judul skripsi, saya bisa saja mengangkat hal seperti ini ya, akhwat. Ya, misalnya mengangkat tentang munasabah tafsir Ar-Razi di dalam surat tertentu, pilih surat apa misalnya ya, antara satu ayat dan ayat yang lain. Nah, biasanya munasabah ayat ini bukan per ayat kadang ya. Bukan per ayat. Jadi bukan ayat pertama yang terkait dengan ayat kedua, bukan. Tapi dia kadang walaupun itu bisa juga munasabah seperti itu, tapi biasa yang dilakukan oleh para ulama seperti Syekh Wahbaz Zuhaili dalam tafsir Al-Munir misalnya, munasabahnya itu per kelompok ayat gitu ya. Jadi antara misalnya satu kelompok ada 2 atau 3 ayat, nanti kemudian berikutnya ada 2 atau 3 ayat. Nah, itu dikaitkan munasabahnya antara kelompok ayat ini. Nah, itu maka saya sarankan kalian kalau ingin mengkaji tafsir munasabah tafsir Quran yang dengan munasabah per kelompok ayat ini untuk membaca tafsir At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj ya, karya Syekh Wahbaz Zuhaili. Tapi kalau tafsir Ar-Razi ya tentu punya fokus ke sana juga. Nah, mungkin bisa kita tambahkan beragam teori munasabah lainnya. Walaupun walau alam ya, apakah tafsir Ar-Razi ini membuat pengelompokan ayat-ayat itu tadi apakah dilakukan atau tidak. Tapi bisa kita kombinasikan antara tafsir klasik dengan tafsir kontemporer. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ihtimamuhu bil ulum riyadhiyah wal falsafiyah. Nah, beliau juga punya kecenderungan ya terhadap ilmu-ilmu eksak lah itu ya, ilmu-ilmu seputar riyadhiyah ini kan ilmu-ilmu yang lahir dari penelitian gitu ya, matematika, falsafah, termasuk ilmu-ilmu filsafat. Kama annahu yaqturu min al-istitrat ila al-ulum ar-riyadhiyah wa tabi'iyah. Ini ilmu alam ya. Kalau dalam bahasa kita dulu kalau di sekolah itu IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Wa ghairiha min ulumil haditsati fil illah. Atau ilmu-ilmu lain yang itu dikategorikan baru di dalam agama ini, filmillah. Artinya ya ilmu yang didapatkan oleh umat lewat interaksi dengan peradaban yang lain. Ala maka alaihi fi ahdihi ya, bagaimana ilmu ini telah muncul juga pada masa beliau, kal hayatil falakiyah wa ghairiha, seperti ilmu astronomi ya, seputar pergerakan benda-benda angkasa gitu ya. Kama annahu ya'ridu katsiran al-aqwal al-falasifah birrad wa tasmid.
Sebagaimana beliau juga sering menyebutkan dalam tafsirnya itu pendapat-pendapat para filosof dalam masalah alam ya, yang mana di situ dalam rangka untuk dikritik oleh Imam Ar-Razi. Wa in kana yasuhu adillatahu fi mabahis al-ilahiyat ala namti istidlalatihim al-aqliyah walakin bima yattafiq madhhab sunnati wal jamaah. Begitu juga beliau menggunakan metode ini ketika menjelaskan masalah-masalah ketuhanan ya, yang menggunakan pendekatan istidlalat al-aqliyah. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah ilahiyat itu masalah akidah ilmu kalam, beliau pun menggunakan dalil-dalil akli untuk untuk menguatkan akidahnya. Tetapi akidah yang beliau maksud di sini, yang beliau kuatkan di sini adalah yang sejalan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau ini artinya dalam perdebatan akidah tidak hanya mengkaitkan dengan dalil nakli saja. Misalnya Allah seperti ini, Nabi seperti ini, misalnya dalam akidah Islam, tidak hanya menyebutkan ayat atau hadis Nabi, tapi juga menggunakan teori-teori akli untuk menguatkan dalil nakli tersebut. Baik, nah ini secara umum teorinya seperti itu. Nah sekarang bagaimana secara khusus beliau kemudian melakukan konfrontasi dengan beberapa kelompok akidah yang ada pada masanya. Mauqifuhu minal Mu'tazilah. Nah, di antaranya sikap beliau terhadap kelompok Mu'tazilah. Tsumma innahu kasunni yara ma yarahu ahli sunnah. Nah, Imam Ar-Razi ya sebagaimana ulama sunni lainnya yaitu ahli sunnah. Sunni di sini istilah untuk menyebut ahli sunnah ya, ya'taqidu bi kulli ma yuqarrirunahu min masail ilmil kalam. Yang mana beliau meyakini sebagaimana yang telah ditegaskan ulama-ulama ahli sunnah sebelumnya. Ya, la yada fursatan tamurru duna an ya'rida li madhhabil Mu'tazilah. Di mana beliau ketika menafsirkan Al-Qur'an tidaklah ya melepaskan begitu saja ayat yang terkait dengan masalah akidah, kecuali di situ akan beliau gunakan sebagai cara untuk menyerang Mu'tazilah. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang sifat, ada ayat tentang akidah, ada ayat tentang qadar gitu ya. Nah, itu digunakan oleh Imam Ar-Razi untuk ditafsirkan sekaligus untuk membantah kelompok Mu'tazilah. Bizikri aqwalihim wa raddi 'alaiha, dengan cara menyebutkan bagaimana pendapat mereka dalam masalah tersebut, lalu kemudian dibantah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Baik, raddan la yarahul ba'du kafian wala syafi. Nah, tapi yang jadi masalah ya, akhwat, Imam Ar-Razi ini uniknya ya, ketika menjelaskan akidah Mu'tazilah itu sangat meyakinkan. Seakan-akan akidah Mu'tazilah itu betul-betul argumentatif gitu ya. Nah, padahal sebenarnya beliau ingin membantah pendapat itu. Beliau ingin membantah pendapat Mu'tazilah itu. Tapi rupanya bantahannya tidak secanggih atau bantahannya itu tidak sebagus ketika dia menjelaskan pendapat yang akan dibantah. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya ini Syadzali mengatakan raddan la yarahul ba'du kafian wala syafian. Dengan bantahan yang menurut para penelitinya itu tidak cukup, tidak memuaskan gitu ya. Jadi menjelaskan pendapat yang menyimpangnya cukup bagus, tapi menjawab pandangan-pandangan yang menyimpang itu terasa belum memuaskan. Nah, inilah yang menjadi kritikan ya, terhadap tafsir Ar-Razi. Fahadha huwal Hafidz Ibnu Hajar yaqulu anhu fi Lisanil Mizan. Nah, contohnya misalnya komentar Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya dalam kitabnya Lisanul Mizan terkait dengan tafsir Ar-Razi ini tadi, metode Ar-Razi ini tadi yang menjelaskan pahamnya menyimpang dengan baik tapi memberikan bantahan yang kurang memuaskan. Wa kana yu'abu bi iradi syubhah asyadidah. Nah, tafsir Ar-Razi ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani yu'ab itu artinya dicela ya, atau diberikan catatan kritis lah gitu ya. Karena beliau Imam Ar-Razi ini menjelaskan di dalam tafsirnya itu berbagai macam syubhat-syubhat kelompok yang menyimpang. Jadi beliau ini amanah ilmiahnya luar biasa Imam Ar-Razi ini ya. Jadi beliau amanah dalam arti ya kalau memang itu pendapat mereka ya disampaikan dan dijelaskan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi tidak boleh kemudian kita alihkan pemaknanya itu menurut kita. Ya, tapi kalau kita tidak sepakat ya kita bantah dengan pendapat dengan penjelasan yang lain gitu ya. Artinya Imam Ar-Razi betul-betul menukil perkataan Mu'tazilah ini ya apa adanya gitu. Ini amanah ilmiahnya Imam Ar-Razi. Tetapi hal tersebut kata Imam Ibnu Hajar membuat tafsirnya dicela gitu ya, karena khawatir nanti orang salah baca, dipikirnya pendapat Mu'tazilah itu adalah pendapatnya Ar-Razi atau Ar-Razi berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah. Dan itu pernah ya akhwat, saya pernah nonton satu video debat gitu ya, antara ya beberapa tokoh lah gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Imam Ar-Razi itu mendukung paham pluralisme agama gitu ya. Jadi dianggap Imam Ar-Razi mendukung paham semua agama itu sama gitu. Kalau tidak salah itu kasusnya. Nah, akhirnya dikutiplah perkataan Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya.
Jadi kutip bahwa nih lihat perkataan Imam Razi mengakui bahwa Nasrani atau Yahudi itu juga selamat gitu ya. Tapi alhamdulillah ya yang menjadi lawan debatnya cukup cermat ya. Lawan debatnya akhirnya mengatakan yang dibaca oleh Anda itu bukan pendapat Imam Ar-Razi. Memang itu dikutip oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tapi dalam rangka untuk dibantah gitu. Jadi seakan perkataan itu dinisbatkan kepada Imam Ar-Razi karena memang ada dalam tafsirnya, tetapi kemudian dia tidak amanah menyampaikan bahwa itu pendapat yang ingin dibantah oleh Imam Ar-Razi. Nah, ini jadi muskilahnya itu adalah orang kalau memang ada niatan buruk gitu ya, ada niatan buruk untuk mencari-cari pembenaran di dalam tafsir-tafsir seperti Ar-Razi ini akan ketemu. Ya, kalau lihat tuh Imam Ar-Razi berpendapat seperti ini. Lihat Imam Ar-Razi sejalan dengan paham Mu'tazilah misalnya. Sebutkanlah bagaimana tafsir Ar-Razi. Padahal belum membaca secara lengkap dan di situ kita dapati Imam Ar-Razi ingin membantahnya. Tapi ya sekali lagi penjelasan Imam Razi terkait dengan paham yang menyimpang ini terasa lebih bagus gitu daripada bantahannya. Jadi wakana yu'adu bi iradi syubha asyadidah. Ya, beliau ini dicela tafsirnya karena menyebutkan dalil-dalil kelompok yang menyimpang itu wa yuqassiru fi hilliha gitu ya. Wa yuqassiru fi hilliha, tapi kemudian yuqassir itu artinya ya tidak maksimal untuk memberikan jawaban atas pandangan-pandangan menyimpang itu. Nah, jadi pandangan menyimpangnya dijelaskan secara baik, tapi bantahannya tidak terlalu baik. Hatta qala ba'dul maghariba. Nah, karena itulah sebagian ulama Maghrib di sini maksudnya wilayah Afrika Utara sampai ke Andalus gitu ya. Nah, itu sampai kemudian mengatakan, mengkritik tafsir Ar-Razi ini, yuridu syubah naqdan wa yuhilluha nasi'atan. Yuridu syubah naqdan wa yuhilluha nasi'atan. Menjelaskan paham yang menyimpang secara kontan, tapi membantah pemahaman yang menyimpang tadi secara kredit gitu ya. Jadi dijelaskan pendapat lawannya itu secara kontan cash, tapi kemudian dijawab tapi secara kredit. Ya logikanya kan kalau cash lebih baik daripada kredit gitu kan. Nah, jadi cashnya menjelaskannya baik, tapi kemudian membantahnya malah kurang memuaskan. Nah, itu istilah kelompok ulama-ulama yang ada di Maghrib ya, ulama-ulama yang di Maghrib mengkritik tafsir Ar-Razi. Waqala Ibnu Hajar aidan fi Lisanil Mizan. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan lagi, wa ra'aitu fil iksir fi ilmi tafsir lin Najm at-Tufi ma mulakhasu. Nah, Imam Ibnu Hajar kemudian membaca dalam kitab Al-Iksir ya fi ilmi tafsir karya Imam Najmuddin at-Tufi. Ini seorang ulama mazhab Hambali, Najmuddin at-Tufi ma mulakhasu. Ya intinya ringkasannya begini, artinya tidak dikutip lengkap ya, ringkasannya begini. Ma ra'aitu fit tafasir ajma' li gharib ilmi tafsir min al-Qurtubi. Jadi kata Imam At-Tufi, ma ra'aitu fit tafsir ajma' li gharib ilmi tafsir min al-Qurtubi. Aku tidak mendapati tafsir yang sangat lengkap ya menjelaskan berbagai macam ilmu tafsir kecuali ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa min tafsir al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga apa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi At-Tufi di sini memuji dulu. At-Tufi memuji Imam Ar-Razi ya, di mana dalam tafsirnya sangat lengkap sekali semua berbagai macam kajian ilmu tafsir. Tapi masalahnya ada catatan. Annahu katsirul uyub. Di dalamnya terdapat banyak celah. Fahaddatsani Syarafuddin An-Nusaybi atau An-Nasibi an Syaikhihi Syirajuddin As-Sarmiyahi Al-Maghribi. Nah, di mana kata Tufi bahwa beliau mendapatkan cerita ya dari gurunya atau dapat cerita dari Syarafuddin An-Nasibi yang berkata bahwa gurunya yang bernama Syirajuddin As-Sarmiyahi Al-Maghribi ini telah menulis annahu sannafa kitaban al-Ma'qad fi mujalladain. Jadi ada seorang ulama dari Maghrib namanya Syirajuddin As-Sarmiyahi menulis buku dalam dua jilid yang secara khusus menjelaskan ayat-ayat tafsir Ar-Razi ya. Bayyana fihi ma fi mujalladain ma fi tafsiril Fakhr min az-Zaiti wal Bahraj. Jadi menjelaskan dalam dua jilid itu berbagai macam celah aib yang ditulis dalam tafsir Ar-Razi. Ya wa kana yankumu alaihi katsiran wa yaqul, yang mana Al-Sarmiyahi ini tadi yankum itu mencela gitu ya, mencela Imam Ar-Razi ini sering kali dalam bukunya itu dicela Imam Ar-Razi. Wa yaqul yuridu syubhal mukhalifina fil madhhab wad din ala ghayati ma yakunu min at-tahqiq. Ar-Razi ini kata Asy-Syarmiyahi menjelaskan pendapat kelompok yang menyimpang, ya al-mukhalifina fil madhhab, kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah, ala ghayati ma yakunu min at-tahqiq, ya dengan penjelasan yang hampir itu adalah tahqiq dari, seakan-akan dia Mu'tazilah gitu ya. Seakan-akan dia sedang menjadi jubirnya Mu'tazilah yang pintar menjelaskan paham Mu'tazilah. Nah, itu ghayah min at-tahqiq, nah begitu.
Tapi tsumma yuradu madhhabi ahli sunnati wal jamaah ahli sunnati wal haq ala ghayatin minal waha. Ya, tapi ketika menjelaskan bantahan pendapat Mu'tazilah dengan pendekatan akidah ahli sunnah, ya tidak meragukan si Ar-Razi itu ahli sunnah. Semua ulama sepakat mengatakan Imam Ar-Razi ahli sunnah. Ya, itu semua sepakat. Tapi ketika beliau kemudian membantah paham Mu'tazilah itu dengan pendekatan ahli sunnah, ya ala ghayatin minal waha. Itu dibantah dengan ya bantahan seala kadarnya lah gitu ya. Bantah ala kadarnya yang tidak memuaskan akidah seorang muslim gitu. Ini perkataan dari As-Sirmiyahi Al-Maghribi. Qala Tufi wala amri. Ya, ini takkid ya, wala amri ya. Inna hadza da'buhu fi kutubihi al-kalamiyah wal hikmah. Jadi wala amri bukan takkid ya. Wala amri ini misalnya, mungkin maknanya adalah bisa jadi ya Imam Ar-Razi itu memang dalam berbagai macam karyanya dalam bab kalamiyah dan hikmah ya seperti itu gitu ya. Cara menulisnya itu seperti itu. Hatta ittamahu ba'dun nas, sampai-sampai gara-gara metodenya begitu sebagian ulama menuduh dia bukan ahli sunnah gitu ya. Walakinnahu khilafu dhahir, walakinnahu khilafu dhahiri halihi. Tapi At-Tufi mengatakan namun bukan seperti itu ya. Artinya ya itu tuduhan saja. Tetap kita meyakini bahwa Imam Ar-Razi adalah ahli sunnah wal jamaah. Li'annahu law kana ikhtara qawlan aw madhhaban maka indahu man yaqafu minhu hatta yasturu anhu. Karena Imam Ar-Razi ini kalau beliau misalnya memilih suatu pendapat atau mazhab yang beliau yakini, beliau tidak orangnya bukan orang yang kemudian menyembunyikan. Secara secara jelas akan beliau katakan bahwa saya adalah Asy'ari, saya ahli sunnah gitu ya. Jadi beliau bukan orang yang bertakyah gitu lah. Wala alla sababu annahu. Nah, ini sekarang disebutkan ya, apa alasannya? Kok kenapa menjelaskan paham yang menyimpang itu semakin sangat bagus, tapi kalau menjelaskan ahli sunnahnya kemudian ala kadarnya gitu ya. Nah, ini At-Tufi seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani memberikan alasan, memberikan ilah lah, memberikan semacam ya apa istilahnya tuh argumentasi ya. Wala alla sababuhu. Bisa jadi ya sebabnya adalah annahu kana yastabqiru aqwalan fi taqrir dalilil qasam. Ya, bisa jadi ketika Imam Ar-Razi ini yang menghabiskan waktunya untuk menjelaskan argumentasi lawan mazhabnya atau lawan akidahnya, ya itu waktunya cukup habis digunakan gitu ya. Fa idzan taha ila taqrir dalil nafsihi, tapi ketika sudah selesai dan akhirnya baru mau membahas bagaimana dalil akidah ahli sunnahnya, la ya baqa indahu syai' minal quwa ya, au minal quwa. Jadi tenaga dan waktunya tuh habis ya dia gunakan untuk menjelaskan paham Mu'tazilah misalnya. Tetapi kemudian ketika akan membantahnya dengan paham Ahlussunnah itu sudah semangatnya udah lemah gitu ya. Fisiknya udah lemah, kemudian seleranya untuk menulis sudah lemah ya, manusiawi gitu. Jadi ada semacam di sini ghariza insaniyah ya, ada semacam kondisi kemanusiaan yang mempengaruhi metode penulisan beliau dalam tafsir Ar-Razi ini tadi. Ya wala syakka anal quwa an-nafsaniyah tabi ahlul quwa al-badaniyah Nabi. Dan tidak diragukan bahwa ya kondisi mental seseorang itu akan mempengaruhi kondisi fisiknya ya, atau mengikuti kondisi fisiknya. Jadi kondisi fisiknya udah lemah, akhirnya membuat mentalnya juga menjadi lemah. Wa qad sarraha fi muqaddimati nihayatil uqul annahu muqarriru madhhabi qasmihi taqriran law arada qasmuhu taqriruhu lam yaqdir ala ziyadati ala dzalik. Nah, karena itulah Imam Ar-Razi ya dalam kitab Muqaddimah Nihayatul Uqul mengakui bahwa dia sedang, kalau Imam Ar-Razi itu muqarriru mazhab qasmi, kalau beliau kemudian menjelaskan ya mazhab lawannya ya dengan suatu penjelasan, maka lawannya sendiri tidak akan bisa menjelaskan yang sebagus dia gitu. Jadi Imam Ar-Razi itu kalau menjelaskan argumentasi lawannya sendiri yang menjadi lawan mazhabnya itu tidak akan bisa menjelaskan sebagaimana sebagus penjelasan Imam Ar-Razi sendiri. Nah, jadi seakan kalau dia menjelaskan argumentasi Mu'tazilah, ya orang Mu'tazilah sendiri nggak akan bisa menjelaskan seperti penjelasan Ar-Razi terhadap akidah Mu'tazilah itu. Jadi orang Mu'tazilah sendiri mungkin melongok gitu ya mendengar penjelasan Ar-Razi gitu, dan akhirnya mengiyakan. Padahal Imam Ar-Razi bukan dalam rangka untuk mengakui, tapi untuk membantahnya. Nah ini kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani yang dikutip dari Al-Iksir ke Ilmi Tafsir karya Imam Najmuddin At-Tufi. Ya. Terakhir ya mauqifuhu min ulumil fiqhi wal usuli wan nahwi wal balaghah. Nah, mungkin kita tutup di sini ya untuk contoh tafsir Sunnah wal Jamaah. Kita ambil sampelnya dari tafsir Ar-Razi. Bagaimana sikap Imam Ar-Razi terhadap ilmu fikih ya, kemudian usul fikih. Kalau tadi kan dalam bab akidah ya,
beliau sering membantah Mu'tazilah. Nah, sekarang dalam ilmu-ilmu yang lain, fikih, usul, nahwu dan balaghah. Jadi fikih, usul ini dalam bab hukum, nahwu dan balaghah dalam bab bahasa. Tsumma innal fakhr ar-razi la yakadu yamurru bi ayatin min ayatil ahkam illa wa yadhkuru madzahibil fuqaha fiha. Nah, jadi beliau juga termasuk bukan hanya konsen dalam bidang akidah ya, tapi juga beliau konsen dalam bidang fikih. Bahkan termasuk tafsir Ar-Razi bisa dikatakan tafsir yang menggunakan pendekatan mazhab al-fuqaha ya, perbandingan mazhab. Nah, ini juga penting nih kalau ada yang belum menulis judul skripsi bisa juga nih mengangkat aspek fikih Imam Ar-Razi gitu ya. Jadi al-launul fiqhi, al-launul fiqhi fi tafsir Ar-Razi. Al-launul fiqhi fi tafsir Ar-Razi. Jadi bagaimana corak fikih dalam tafsir Ar-Razi. Tapi kata Syadzabi, ma'atar wijihi li madhhab Syafi'i alladhi yuqalliduhu bil adillati wal barahin. Meskipun tentunya beliau tetap dia menguatkan mazhab pilihannya yaitu mazhab Syafi'i. Jadi beliau secara akidah Asy'ari, secara fikih adalah Syafi'i. Maka ketika menjelaskan ayat-ayat hukum seperti tadi ya, contohkan ayat tentang masalah niat. Nah, itu kan identik dengan Syafi'i juga ya. Maka beliau menguatkannya dengan berbagai macam dalil secara khusus. Artinya lebih banyak merujukan pandangan Syafi'i. Kadzalika najidhu yastatridu li dzikri masail al-usuliyah wal masail an-nahwi wal balaghiyah. Begitu juga beliau membahas masalah-masalah usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih ya. Kemudian juga masalah nahwu, balaghah. Wa in kana la yatawassa fi dzalika tawassu'ihi fi masail ulumil kauniyah wal riyadhiyah. Meskipun tidak sedetail ketika beliau membahas seputar masalah alam, riyadhiyah atau masalah ilahiyah ya, teologi dan berbagai macam masalah akidah. Wabil jumlah, nah kesimpulannya adalah kalau kita bu asbah ma yakun bi mausu'ati fi ilmi kalam. Jadi kitab tafsir ini lebih dekat sebagai ensiklopedi ilmu kalam. Jadi tafsir yang memfokuskan dalam bidang ilmu kalam. Makanya yang sudah mendapatkan mata kuliah studi naskah tafsir 3 ya, kita mengatakan atau memasukkan ini termasuk tafsir dengan corak madhabi aqadi ya, dari ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi mausu'atu fi ilmi kalam. Fi ulumil qauli wat tabi'ah, begitu juga dalam ilmu pengetahuan alam ya. Id anna hadhihi nahiyah allati ghalabat alaihi hatta kada tuqallilu min ahamiyatil kitab ka tafsir lil Qur'anil Karim. Nah, sampai-sampai karena sangat dominan ya wilayah pembahasan tentang ilmu kalam, ilmu qaul wat tabi'ah, sampai-sampai kemudian ya wilayah tafsir Qur'annya sendiri kemudian seakan tidak terlalu tampak gitu ya. Artinya tujuan untuk menafsirkan Al-Qur'annya sendiri itu malah tidak terlalu tampak. Ya lebih dominan menjadikan ayat itu sebagai panduan untuk menjelaskan mausu'at ilmu kalam, ilmu tabi'ah, ilmu kaun tadi ya. Wa min ajli dzalika qala sahibu Kashfid Dunun. Nah, karena itulah penulis Kashfid Dunun memberikan komentar innal Imam Fakhruddin Ar-Razi mala'a tafsirahu bi aqwalil hukama wal falasifah. Imam Ar-Razi itu memenuhi tafsirnya itu dengan perkataan-perkataan para hakim dan filosof ya. Hakim di sini ya para pemikir filosof lah itu ya. Wa kharaja min syai'in ila syai'in. Lalu kemudian banyak hal yang kemudian dia masukkan gitu ya. Hatta yaqdun nazir al-ajab ya. Sampai kemudian para pembacanya itu ya heran dengan tafsir Ar-Razi. Saking banyaknya sekali informasi-informasi dalam bidang-bidang ilmu yang tadi disebutkan ya. Wa naqala an Abi Hayyan annahu qala fil Bahril Muhit. Nah, Imam Abu Hayyan penulis tafsir Al-Bahrul Muhit ya mengatakan jamal Imam Ar-Razi fi tafsiri asya'a katsirah tawila la haja biha fi ilmi tafsir. Jadi Imam Ar-Razi ini memasukkan di dalam kitab tafsirnya berbagai macam keilmuan ya yang hakikatnya bahkan tidak dibutuhkan dalam ilmu tafsir. Walidzalika qala ba'dul ulama. Nah, karena itulah ada sebagian ulama berkata fihi kullu syai' illa tafsir ya. Jadi di dalam tafsir Ar-Razi itu ada segala hal ilmu masuk kecuali satu yang enggak ada, tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Jadi di dalam tafsirnya ada beragam ilmu kecuali tafsir. Nah, berarti ini kita tafsir atau bukan gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan juga untuk tafsir Ar-Razi. Wa yadhharu lana anna al-Imam Fakhruddin Ar-Razi kana muli'an bi kasratil istinbatat wal istitradat fi tafsirihi. Nah, maka kata Syadzabi ya hal ini bisa kita bisa kita kaitkan ya kenapa kemudian Imam Ar-Razi seperti itu orangnya ya karena beliau adalah muli'an, orang yang betul-betul sangat menguasai ya berbagai macam atau sangat ingin sekali memasukkan di dalam tafsirnya itu berbagai macam istinbatat wal istitradat ya. Istinbatat itu artinya ya berbagai macam kesimpulan ilmiah dari apa yang beliau kuasai, maka seakan-akan begini ya akhwat. Seakan-akan Imam Ar-Razi itu dalam tafsirnya ingin menumpahkan seluruh ilmu yang selama ini beliau tulis, yang beliau pelajari gitu ya. Makanya tafsirnya tidak selesai. Artinya tafsirnya tidak selesai itu
karena ditulis di akhir-akhir hayat beliau ya, ketika udah umur-umur menjelang beliau wafat. Nah, maka semua ilmunya itu ingin beliau tumpahkan di dalam tafsir Al-Quran. Makanya pernah saya sampaikan kalau tidak salah di forum ini atau forum yang lain ya, bahwa tidak sedikit tafsir-tafsir itu ditulis oleh para ulama di akhir hayatnya. Jadi para ulama itu ya menulis fikih kalau misalnya dia ahli fikih, atau menulis akidah kalau dia ahli ilmu dalam ilmu akidah fokusnya, itu biasa di awal-awal. Tapi biasanya kalau sudah menjelang umur-umur tua, baru fokusnya kepada Al-Quran untuk ditafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan keilmuan yang selama ini dikuasai. Maka seakan Al-Quran itu menjadi tumpuan akhir untuk menumpahkan semua apa yang menjadi pengalaman ilmiah dalam hidupnya. Nah, begitulah Imam Ar-Razi terkait dengan tafsirnya. Ya, qadarullah kemudian tidak selesai gitu ya. Qadarullah kemudian tidak selesai. Madama yastati an yajida sillah ma baina mustanbit ya au al-mustanbat wal mustaqra ilaihi wa bainal lafzil qur'ani. Intinya selama masih ada hubungannya antara ayat Al-Qur'an ya dengan apa yang beliau kuasai dari berbagai ilmu, yang beliau simpulkan dari berbagai ilmu itu, ya beliau masukkanlah ke dalam tafsirnya. Walladhi yaqra'u muqaddimata tafsirihi la yasa'uhu illa an yahkuma al-fakhr hadzal hukum. Nah, karena minimal orang yang baca muqaddimahnya akan bisa menyimpulkan hal tersebut gitu ya. Setiap ayat yang punya kaitannya dengan ilmu tertentu akan beliau masukkan ya. Wa dzalika haitsu yaqul i'lam annahu marra alayya lisani fi ba'dil awqat anna hadhihi surah al-karimah yuridul Fatihah yumkin an yastanbit min fawaidiha. Nah, ini contohnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah ya. Ketahuilah ya, setiap kali aku menuliskan tafsir ayat ini, yaitu surah Al-Fatihah, marro ala lisani, muncul di lisanku ini, ya dalam beberapa waktu itu hal-hal baru gitu ya. Jadi ketika nulis surah Al-Fatihah itu nggak selesai-selesai, karena ketika nulis ketemu ide baru, ketika nulis ketemu ide baru, ya yang terkait dengan ilmu-ilmu yang beragam itu dan ada hubungannya dengan ayat yang beliau tafsirkan. Ya, yumkinu an yastanbiqa min fawaidiha wa nafaisiha asyratu alaf mas'alah. Ya. Bahkan untuk surah Al-Fatihah saja itu bisa kita temukan faidahnya atau bisa kita simpulkan berbagai macam teori dari Al-Fatihah itu yang jumlahnya bisa sampai asyratu alaf masalah, bisa sampai 10.000 masalah gitu ya. Makanya Al-Fatihah itu sampai 1 jilid ditafsirkan oleh Imam Ar-Razi ya. Pasta ba'da hadza ba'dul hasan. Nah, karena itulah hal yang seperti ini ya menjadi semacam senjata gitu ya, atau peluru bagi orang-orang yang dengki kepada Ar-Razi untuk kemudian menjauhkan umat dari kitab tafsirnya gitu ya. Maka ini artinya hal yang dianggap baik oleh Imam Ar-Razi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Ar-Razi untuk menjauhkannya dari umat ya, agar umat tidak membaca tafsirnya gitu ya. Wa qaumun min ahli jahli wal ghayyi wal inat, adapun begitu juga dengan orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang memang menyimpang. Jadi itu digunakan alat untuk menjauhkan umat dari tafsir Ar-Razi. Wa hamalu dzalika ala ma allafuhu min anfusihim min at-ta'liqatil fariḍah 'anil ma'ani. Dan akhirnya mereka memberikan catatan-catatan, memberikan kritikan-kritikan terhadap tafsir Ar-Razi yang hakikatnya itu semua bukan dengan niatan untuk menambahkan ilmu ya, tapi sifatnya hanya untuk menjelekkan Imam Ar-Razi. Ini kata siapa yang berkata ini nomor 4, maka ini Az-Zahabi sendiri ya. Atau pasta ba'ada atau perkataan Imam Ar-Razi sendiri ya, asyatu ala pasta ba'ada hadza ba'dul hasan wa qaum min ahli al-jahli wal ghayyi wal inat wa hamalu dzalika alayya. Oh, ini pengakuan Imam Ar-Razi sendiri ya. Pengakuan Imam Ar-Razi sendiri yang akhirnya membuat sebagian orang yang dengki kepadanya ataupun orang yang menyimpang dan bodoh, hamalu dzalika alayya, menjadikan apa yang aku lakukan ini sebagai senjata lah untuk mengkritik Imam Ar-Razi. Jadi artinya Imam Ar-Razi sendiri sudah menyadari hal tersebut gitu ya. Ma'allafuhu min anfusihim min at-ta'liqatil fariḍah an ma'ani. Tapi ya di sini Ar-Razi mengatakan mereka menulis hal-hal yang terkait dengan tafsirku, tetapi itu hakikatnya kosong dari kebenaran. Ma'ani artinya kosong dari hal-hal yang bermanfaat. Wal kalimatil khaliyah an tahqiqil ma'aqid wal mabani. Falamma syara'tu fi tasnifi hadzal kitab qaddamtu hadhihi muqaddimah li tasira katanbi ala anna ma dzakarna amrun mumkinul husul qaribul husul. Maka sebelum aku menulis tafsir ini, aku tulis dalam muqaddimah tafsir yang beliau tulis ini ya, hal-hal yang tadi aku sebutkan, karena bisa jadi ini menjadi pengingat bahwa kalau tafsirnya nanti selesai akan ada kemungkinan orang-orang yang melakukan hal tersebut di dalam tafsir Imam Ar-Razi. Dan memang terbukti terjadi gitu ya. Jadi tafsir Ar-Razi digunakan oleh sebagian orang untuk kemudian menisbatkan pendapat-pendapat yang menyimpang, tapi seakan-akan itu pendapat Imam Ar-Razi seperti tadi saya ceritakan dalam kasus perdebatan tadi.
Dan itu terjadi. Artinya ini farasah ya, farasah dari Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi memiliki firasat akan ada kemungkinan tafsirnya itu disalahgunakan. Nah, itu begitu. Dan itu pun akhirnya terjadi firasat beliau. Ya rahimahullah taala, ya inilah farasatul mukmin ya. Firasat seorang mukmin itu memang mirip seperti wahyu kalau kata para ulama. Yang bisa jadi Allah memberikannya tapi tidak sebagai wahyu. Baik. Wa ba'du fal kitabu baina yaday ya fa ajli fa ajli nadrika fi jami' nawahi fa sawfa la tara illa ma qultuhu fihi wa ma hakamtu bihi alaihi. Intinya kata Syekh Az-Zahabi ya kitab tafsirnya bisa kita rujuk, kita bisa baca langsung ya. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dan bagaimana sikap beliau terhadap tafsir Ar-Razi, maka itu akan kalian temukan ketika membaca langsung tafsir Ar-Razi. Jadi Imam Syekh Az-Zahabi di sini ya, ini semacam kontemplasinya atau semacam bagaimana beliau memahami dan tafsir Ar-Razi itu gitu ya. Nah, ini beberapa informasi yang disampaikan oleh Syekh Az-Zahabi walaupun tadi tidak disebutkan semua contoh, tidak ada bukan tidak ada ya, tidak disebutkan beberapa contoh tafsir yang menjelaskan tentang teori dan kesimpulan Syekh Az-Zahabi ini. Jadi Syekh Az-Zahabi hanya menyimpulkan tapi tidak disebutkan contohnya. Ini kalau ada contohnya juga mungkin makin lebih baik ya, biar kita tahu bagaimana bentuk munasabahnya Ar-Razi, bagaimana pemahaman beliau terhadap riyadhiyah dan falsafiyahnya Ar-Razi gitu ya. Nah, kecuali dalam masalah kita di Mu'tazilah, ini pun contoh-contoh ayat juga tidak disebutkan ya. Contoh ayat yang beliau tafsirkan untuk membantah Mu'tazilah dan lain-lain juga tidak beliau sebutkan. Tapi ini semacam memberikan kesempatan bagi para peneliti berikutnya untuk membuktikan hal tersebut ya dengan langsung merujuk tafsir Ar-Razi rahimahullahu taala.